Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansal Habu. Di sini saya akan mempresentasikan materi sejarah perkembangan aplikasi statistik. Pada abad 20, statistika berkembang menjadi ilmu yang matang. Selain di bidang pertanian, statistika berkembang pada bidang psikologi, ekonomi, sosiologi, industri, dan lain-lain. Perkembangan statistika di bidang pertanian cukup banyak, terutama dalam penggunaan rancangan percobaan yang memang sudah diawali pada masa Fisher. Perkembangan statistika di bidang ekonomi yang dikenal dengan istilah ekonometrika dimulai tahun 1920. Dipelopori oleh Ragnar Frisch dan John Tinbergen, ekonometrika adalah cabang dari ilmu ekonomi yang merupakan integrasi antara ekonomi, matematika, dan statistika. Walaupun demikian, powerful perkembangan ekonometrika kurang mendapat sambutan hangat dari ekonom-ekonom besar yang kurang serk dengan pemodelan termasuk John Maynard Keynes. Keynes memandang skeptis terhadap buku Tinbergen yang berjudul Statistical Testing for Business Cycle Theory. Baru di akhir tahun 1940 dan awal 1950, ekonometrika mulai berkembang lagi yang dipelopori oleh Chernoff, Havelmo, Koopmans, Rubin, dan Simon yang bekerja pada Cowles Commission for Research in Economics. Peran statistika cukup besar dalam ekonometrika, terutama dalam hal metode estimasi parameter. Model ekonometrika yang pada umumnya terdiri dari beberapa persamaan saling terkait, atau sistem persamaan simultan dan seemingly unrelated regression. Untuk mengestimasi parameter sistem persamaan simultan, Henry Theil tahun 1956 menemukan suatu metode 2SLS atau two-stage least squares. Kemudian pada tahun 1962, Zellner menemukan suatu metode SUR atau seemingly unrelated regression untuk mengestimasi parameter model sistem persamaan regresi. Selanjutnya, Theil bersama Zellner menemukan metode 3SLS, Three-Stage Least Squares, untuk mengestimasi sistem persamaan simultan yang pada prinsipnya merupakan integrasi antara metode 2SLS dengan metode SUR. Model ekonometrika pada umumnya dibangun berdasarkan data yang bersifat time series, sehingga memunculkan model distribusi autoregresif yang dikembangkan oleh Neerlof pada tahun 1972. Pada umumnya, model-model tersebut terjadi pelanggaran asumsi klasik atau autocorrelation heteroscedasticity, sehingga belakangan muncul suatu model yang dikenal dengan ARCH atau autoregressive and conditional heteroscedasticity. Di bidang peternakan, industri peternakan USA berterima kasih kepada Carl Person karena melalui teori normal, kemajuan genetik atau genetic progress pada produksi susu meningkat 40% pada tahun 1950-an. Untuk analisis genetika kuantitatif, umumnya dipergunakan statistika tingkat tinggi seperti Bayesian statistics. Di bidang industri, peran statistika yang menonjol adalah dalam bidang pengendalian kualitas dan penerapan rancangan percobaan faktorial sebagian atau fractional faktorial yang berusaha meminimumkan jumlah percobaan yang relatif mahal. Hal ini dapat kita kenal seperti pada metode Taguchi yang ditemukan oleh Dr. Genichi Taguchi dari Jepang sekitar tahun 1980 yang disebut juga offline quality control. Walter Shewhart, seorang fisikawan Amerika yang bekerja sebagai engineer dan konsultan tahun 1924, menunjukkan ide pengendalian kualitas secara statistik atau statistical quality control melalui penggunaan control chart atau run chart. Pendekatan ini dapat memberikan tanda jika proses produksi menyimpang dari target, yang disebut juga online quality control.
Pada tahun 1930, William Edward Deming yang berguru pada Seward untuk masalah manajemen tertarik terhadap aplikasi statistika untuk merencanakan pengendalian kualitas dan metode perbaikan proses untuk industri. Ide-idenya disahkan dalam 14 poin untuk manajemen yang dikenal sebagai 14 prinsip Deming. Misalnya salah satu poin menyatakan jangan memilih supplier karena harga, tetapi pertimbangkan kualitas dan pilih supplier yang menggunakan quality control. Untuk memperbaiki proses Deming, memperkenalkan langkah-langkah tersistem yang dikenal dengan nama PDCA, Plan, Do, Check, and Action. Dengan berkembangnya penggunaan statistika di bidang industri yang menunjukkan manfaatnya, maka timbul ilmu baru yang merupakan gabungan statistika dan manajemen yang dikenal dengan metode Six Sigma, yang mengusahakan produk dengan konsep geodific. Metode ini banyak diterapkan di industri-industri besar seperti Motorola, yaitu awal pemakai Six Sigma, General Electric Company, Kodak, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.